Tuhan, pagi ini kami datang bersyukur merendahkan diri di hadapan-Mu dalam rumah-Mu yang biasa. Seraya bersyukur atas kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami mau dasari dengan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu untuk menuntun kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Kami mohon Roh Kudus turun di atas kami sekalian, memberi hikmat, kemampuan, konsentrasi yang baik, sehingga firman ini boleh kami baca dan boleh kami hayati. Jadikan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala kuasa iblis yang selalu menguasai kehidupan kami. Lalu kuduskan kami dan kuduskan tempat ini, sehingga persekutuan ini sungguh-sungguh boleh bermakna dalam hidup kami, dan firman-Mu yang hidup menjadi kekuatan iman bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah setia untuk membaca firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita pada saat ini, Badan Gereja Majelis Sinode telah menetapkan di dalam kitab Perjanjian Baru melalui surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1. Lalu kita akan membaca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judul berikut oleh Lembaga Kitab Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula yang oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut peraturan kehendak-Nya. Saya ulangi, menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kami juga, karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kami juga, ketika kami percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya.
tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyapa Dia, berserah diri kepada Dia dalam melakukan ibadah yang kita laksanakan pada sesi yang pertama ini. Oleh karena itu, dari bacaan iman yang kita sudah baca dan dengarkan bersama, kita akan coba pahami dalam satu tema yang pendek dengan berkata, kaya bersama Kristus. Ini luar biasa saudara kalau kita coba cermati dan hayati dengan sungguh-sungguh. Kaya bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan bersama pada saat ini, saudara, kita ditantang dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin kaya? Kemudian tentu saja semua orang ingin kaya. Lalu mengapa ingin kaya? Cukup sederhana jawabannya saudara, adalah karena kita mau diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau seseorang ingin memiliki kekayaan, mempunyai banyak uang dan harta benda, maka orang itu tidak lagi mengalami kekurangan dan sudah pasti dapat membeli apa saja. Mengapa? Karena tidak ada alasan lagi, karena semua ada. Tidak pusing lagi untuk bekerja, tidak pusing lagi untuk berpikir, karena semuanya sudah ada. Lalu pada sisi lain saudara, kekayaan dapat membuat seseorang lebih dihormati atau disegani oleh orang lain. Itulah antara lain yang menjadi daya tarik kekayaan, sehingga membuat banyak orang ingin menjadi kaya. Sebaliknya saudara, ada orang-orang yang menganggap hidupnya tidak beruntung, bahkan tidak berarti karena dia belum menjadi orang kaya. Nah, oleh karena itu, melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini memberi motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya para pengikut Yesus Kristus telah hidup dalam kekayaan. Ini yang luar biasa saudara kalau kita bisa hayati dan imani dalam kehidupan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, kita kaya bersama dengan Dia. Di samping itu, diawali dengan seruan puji-pujian yang ditujukan kepada Allah Bapa di surga dengan mengaruniakan berkat rohani kepada setiap orang percaya. Apa yang Paulus maksudkan sebagai berkat rohani di surga saudara, dalam bacaan ini kita bisa lihat beberapa hal. Yang pertama saudara adalah pemilihan atau penentuan dari semula, seperti dikatakan dalam ayat 4 dan 5 dan ayatnya yang ke-11. Dan yang kedua, diangkat menjadi anak Allah dan penebusan atau pengampunan seperti dijelaskan dalam ayat 5 dan 7. Dan yang ketiga adalah rencana Allah dan penetapan Roh Kudus serta menjadi milik Allah seperti dikatakan dalam ayat 9, 10 dan ayat 13 dan 14. Semua ini saudara memperlihatkan bahwa orang yang percaya di dalam Yesus Kristus menjadi kaya sama dengan Dia. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita sadar saudara bahwa Yesus benar-benar mengasihi setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara, ketika Ia merelakan dirinya berkorban untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya.
percaya hanya kepadanya. Yesus mati, menderita, disiksa dan lain sebagainya saudara, bukan karena ia mau supaya itu terjadi hanya pada dirinya, tetapi karena ia mau supaya setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara yang percaya kepadanya, pada saat itu kita lihat, itu menunjukkan bahwa benar-benar dia berkorban hanya karena keselamatan jiwa hidup setiap orang yang percaya. Sehingga dikatakan kaya bersama dengan Kristus. Karena hanya dengan dasar itu kita bisa merasakan bahwa ternyata Yesus luar biasa dalam hidup bagi setiap orang yang percaya. Saudara Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang berstatus luar biasa. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang kelima, di sini dikatakan dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, yang adalah merupakan suatu jaminan bahwa setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara, pada saat meyakini bahwa ia datang dan menebus segala kuasa dosa kehidupan kita, itu menunjukkan ia mau supaya setiap orang yang percaya bisa diselamatkan. Hanya dengan dasar itu kita bisa merasakan bahwa ternyata Yesus ini tidak semata-mata hanya kita sebut sebagai Yesus, tetapi Yesus ini berkarya dan bertumbuh dalam hidup setiap orang yang percaya, bahkan menjadi manusia seperti kata Yohanes. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Karena hanya dengan dasar itu Bapak Ibu, kita bisa merasakan bahwa Yesus yang hadir tidak hanya sekedar menjadi hadir begitu saja, tetapi dia benar-benar mencari semua kesulitan dalam kehidupan kita. Lebih lagi, kalau ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ia cari, lalu dia berkorban untuk mengampuni. Kondisi kita sekarang ini, saudara, mungkin tidak salah kalau saya mengatakan ini adalah sebuah cobaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kalau dalam sejarah memang ada catatan bahwa satu kali waktu akan terjadi musibah penyakit corona ini. Ya, tadi malam saya dapat ilmu dari teman-teman yang berlatar belakang pendidikan. Dia menjelaskan bahwa ternyata virus corona ini sudah dimuat dalam satu materi pelajaran bahwa itu akan terjadi. Hanya tidak ditahu kapan terjadi. Tetapi jauh sebelumnya itu sudah dijelaskan dan sudah dijelaskan kepada anak-anak sekolah bahwa virus corona ini pasti sudah ada dan pasti akan terjadi. Saya terinspirasi saudara bahwa apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi malam, kalau memang kita kaji sebagaimana yang Allah sendiri ciptakan dalam hidup setiap orang yang percaya, pada saat itu kita lihat, itu menunjukkan bahwa benar sekali bahwa hanya dengan kuasa Yesus menjadi harapan kita untuk lebih percaya, untuk lebih meyakini bahwa ketika itu terjadi, kita tidak perlu takut panik terhadap situasi itu, tetapi bagaimana kita menghadapi itu dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan diri hanya kepadanya, karena hanya dengan dasar itu kita bisa lepas dari penyakit seperti itu. Waktu sidang majelis klasis beberapa minggu yang lalu, saya ini orang yang memang sudah punya keyakinan, tetapi setelah mendapat informasi hari kedua bahwa
ada di antara manusia yang relatif sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan, saya jadi kabur. Ini jujur Bapak Ibu saya katakan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan pada saat itu. Dan sehingga hampir beberapa jam kami termenung sambil menunggu komisi yang lain merampungkan hasil komisinya, dan kami berkumpul bersama-sama memikirkan bagaimana persidangan ini selanjutnya. Kami sepakat bahwa karena persidangan ini tidak akan mungkin kita menghentikan, apalagi kita sudah masuk dalam sidang pleno, maka kami sepakat kita lanjutkan dengan catatan dipercepat supaya persidangan ini tidak menjadi lama. Seandainya tidak ada ketakutan pada saat itu Bapak Ibu, bisa saja terjadi persidangan itu sampai besok subuh baru bisa selesai. Karena itulah jiwa kita sebagai warga gereja memperjuangkan sebuah keputusan yang harus menjadi pedoman kita untuk kebersamaan kita. Tetapi karena situasi itu lain daripada lain, yang seharusnya memang sudah harus kita katakan masih perlu pemahaman dan penjelasan, tetapi karena kondisi kita katakan saja setuju, akhirnya persidangan itu bisa selesai dengan baik. Namun dibalik semuanya ini saudara, pada dasarnya ketika kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus semuanya itu bisa menjadi pedoman bagi kita, dan tentu hasil persidangan itu menjadi pedoman pelayanan di kelas muda-muda yang kita cintai. Hanya saja saudara, sebagai orang yang percaya bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, jangan kita merasa takut terhadap situasi itu. Tetapi mari kita mencari Dia. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita memanggil Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi semuanya ini. Dalam media massa juga saudara, mungkin tidak salah saat saya mengatakan, ada seorang dokter yang sudah mulai memperlihatkan keberaniannya terhadap COVID-19 ini sesuai dengan pengalamannya. Ia juga katakan bahwa sebenarnya penyakit COVID ini tidak ada. Ya memang ada, tetapi dalam menangani penyakit COVID ini selanjutnya kita tidak terlalu takut terhadap itu, tetapi bagaimana kita melakukan pelayanan dengan baik, dan sehingga semua masyarakat tidak menjadi takut dalam menghadapi semuanya ini. Tetapi karena ini sudah menjadi wacana dan sudah menjadi himbauan dari pemerintah dunia, yang dalam hal ini WHO yang mengeluarkan sebuah amanah bahwa COVID-19 ini menjadi salah satu penyakit yang sangat mematikan, maka selayaknya itu harus diwaspadai sampai kepada semua negara dihimbau untuk mentaati apa yang menjadi salah satu cara untuk menghadapi penyakit semuanya ini. Bahkan bukan hanya dari sisi saudara, tapi ternyata juga masih ada hal yang kita sudah tempuh. Orang yang sudah divaksin pun juga, karena ia mungkin takut dan lain sebagainya, dalam perasaannya ia seolah-olah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus dalam hidupnya. Pada saat dia sudah selesai divaksin lalu dikena penyakit lagi, ia meninggal, sampai membuat pemikiran masyarakat pada umumnya lebih merasa antara bertanya, antara menjawab, bagaimana sebenarnya mengatasi semuanya ini. Ini semua saudara, saya mau katakan bahwa pada dasarnya terjadi karena sebuah teguran Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Dan sehingga ketika itu kita sadari, maka selayaknya salah satu yang kita harus tempuh untuk mencegah itu adalah bagaimana kita harus mewaspadai itu. Di satu sisi patuh terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah kita, dan di sisi yang lain bagaimana kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus yang kaya dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan dasar seperti itu Bapak Ibu,
kita bisa merasakan bahwa dalam menghadapi semuanya ini, hanya di dalam Dia tidak ada yang mustahil bagi kita. Hanya di dalam Dia kita boleh dimampukan mengatasi semuanya. Nah, oleh karena itu, ketika semuanya ini sudah menjadi pemikiran dan menjadi percakapan dalam menyikapi situasi kita pada saat ini, saudara, kami Badan Pekerja Majelis tadi malam dengan mendapatkan informasi hasil dari beberapa pemeriksaan para peserta sidang yang lalu. Ya, sudah ada yang masih bereaktif, sehingga kami sepakat bahwa mencegah sebelumnya lebih baik kegiatan di dalam gereja tetap kita laksanakan pagi sore sesuai dengan pembagian daerah pelayanan, karena ruangan ini masih bisa kita atur. Tetapi kumpulan rumah tangga hanya diikuti oleh pelayan dapur dan keluarga, dan juga kegiatan anak sekolah minggu dihentikan untuk sementara, dan kegiatan anak remaja. Apa maksudnya ini, saudara? Bukan berarti bahwa karena kita takut, tetapi kita waspada dalam menghadapi, supaya ini tidak menjadi hambatan dalam hidup kita, tapi kita menunggu bagaimana situasi ini untuk selanjutnya. Nah, sehingga dengan informasi ini, berdasarkan dengan firman yang kita dengarkan, kaya bersama dengan Kristus, ketika ini kita hayati dengan sungguh-sungguh, akan menjadi penguatan dan pengharapan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Di samping itu juga, saudara, kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita harus sadar, menyadari atas situasi yang kita hadapi ini. Jangan karena sudah diberikan waktu tidak bisa berkumpulan rumah tangga dalam kelompok-kelompok besar sesuai dengan tatanan daerah pelayanan, hanya majelis pelayan dengan keluarga yang melakukan pelayanan, sementara kita lebih percaya pada diri kita, seenaknya kita mau ke sana kemari tanpa mematuhi protokol kesehatan. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, itu berarti tidak ada artinya bagaimana kekuatan kita yang harus kita tanamkan bersama dengan Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena ternyata cobaan ini bukan menjadi cobaan pada diri kita, tetapi justru juga dari diri kita menjadi cobaan kepada Tuhan, karena kita tidak patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan amanat pemerintah yang sudah dijalankan selama ini. Kiranya dengan firman ini membawa motivasi kita dan sekaligus mengajak kita untuk lebih berwaspada dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.